Saya bisa kedengaran. 好，欢迎大家参加今天的课程呀，Selamat datang di kelas hari ini。好，jelas ya. Baik，好的，谢谢大家的反应呀，terima kasih buat responnya。大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利，身体健康ya. Semoga teman-teman semua lancar dan sehat selalu ya. Sambil saya share dulu bahan kita hari ini. Hmm, Panjang boleh minta satu lagi. Device saya tadi keluar, jadi minta tolong dijadikan co-host satu lagi. Biar bisa share screen-nya. Oke. Oke, Hmm. sebentar. 好，大家在家预习了吗？他们 sudah preview di rumah bahan-bahan kita hari ini. Sudah sempat didengerin dan dipelajari. Kira-kira ada kendala? Mungkin boleh sambil di chat ya. Nanti saya kalau ada waktu setelah latihan, saya akan jawab ya. Untuk mencoba membantu teman-teman yang ada kendala ketika preview bahan yang di-share Pancang di rumah. Oke, 好。Oke, sudah di preview ya. Saya lihat ada beberapa orang sudah merespon katanya sudah di preview. Suara saya masih terlalu kecil. Ini volumenya seperti biasa sih. Mungkin dari device-nya teman-teman ya. Mungkin boleh di setting juga. 好，那我们就直接看一下我们的课程. Ya, kita langsung ke pelajaran kita. Ini saya scroll dulu. Ya, kalau volumenya kecil mungkin dari device-nya teman-teman ya. Boleh di set ya. Oke. Kita akan bahas lesson 3 hari ini ya. Benar? Kita sudah bahas lesson kedua, terus kemarin sudah latihan ya. Dan saya buka dulu. Lesson 2 beres aman. Jadi eh, minimal teman-teman di lesson 2 ini belajar untuk bisa memperkenalkan teman yang lain gitu ya. 这是我的朋友他叫 Mira misalnya gitu ya. Dia bernama Mira. 这是我的朋友他叫 Tony. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Untuk contoh kalimat simple ketika teman-teman memperkenalkan teman ke orang lain gitu ya pakai bahasa Mandarin. 好，那我们就直接看一下第8页 halaman 8 ya. Nanti saya akan bagi waktu untuk kita juga bisa latihan 汉语拼音 gitu ya untuk nada dan juga pronunciation. 好的，大家可以看一下第8页，我们直接来做一下练习。那第3课的话，我们来学习日期ya nama-nama hari terus tanggal seperti itu ya teman-teman ya. 好，就直接来做一下练习。teman-teman mungkin sudah preview arti-arti yang ada di rumah lewat video ya. Oke,我们今天有 Mira, terus ada Mau ya. Oke, ini mereka sudah tunjuk tangan. Nah, eh, ininya kata kuncinya hari ini eh, saya coba pakai Hai, 大家好，我叫 Mira. Ya, jadi memperkenalkan diri tapi dengan bahasa Mandarin. Ya, kata kuncinya itu ya. Jadi begitu saya unmute, sudah boleh. Silakan ya. Oke, ada Mira, 然后有 Mau. 你们好, saya sudah unmute. Kita bisa. 老师, 你好，老师，我好。老师你好, gitu ya. Kalau Oh, jawabnya Hai, gitu. Nah, jadi nggak ada 我好. Kalau saya sangat baik, baru 我很好, gitu ya. oh, Oke ini ya. aku yang tanya ya, Losi. Iya, jadi kamu memperkenalkan diri. Jadi hari ini kata kuncinya adalah misalnya ini saya udah open mic, terus kamu Hmm. langsung bilang, Hai, 大家好，我叫, saya bernama. Silakan. 哦，嗨，大家好，我叫猫。
Oke, namanya Mau ya. Oke, baik. Ah, Mira bisa nickname. juga nickname. Oke, 没关系. Ya. Oke. Ya, saya sudah unmute juga Mira. Ni hao. 你好，老师，大 Ya, 家 boleh. 好，你 Ah, 好，oke. 大家好, saya bernama. Silakan bahasa Mandarinnya. 我叫米拉。OK，叫米拉，谢谢。来，我们来练习一下米拉和猫，bagian pertama ya. 看一下，米拉当林华，然后猫当陈富才。Kita lihat bagian pertama ya, yang saya kasih batas. Silakan，我们开始，一二三。今天星期经几？典上戏剧，Iya, jadi pertama Mira, Linhua itu Mira, terus kalau mau oh, itu Chen Fu Cai, ya 陈福才。ganti-gantian ya, ha, OK kita OK，conversation. Oke, 一二三，今天星期几？对，今天星期几？经典相须玉。今天星期一，boleh kopas apa yang saya ucapin? 哦耶，经典星期一 Oke, 好，再来。你学习中文吗？不学习，我嗯想去天熟悉中文。OK，我星期天我星期天学学习习，学习中文。中文. 好的, 中 nanti 文 untuk latihan bacanya boleh lagi merujuk pada video rekaman saya ya. Ada saya bacain, nanti boleh ikutin dari sana ya. Oke, 好，谢谢. 那我老师，Udah 谢 lumayan 谢，bagus ya. 谢谢猫，谢谢 Mira，再见。谢谢老师。不客气，再见。好，再来接下来下一组ya, next ya. Jadi grup berikutnya. 我们看一下啊。OK，好。到这儿 ini ya. Jadi kita bagi tiga bagian. Nanti bagian ketiga grup yang berbeda. Oh, ini berikutnya ada Tears, oke. 然后有 Lina. 你好，老师。Ya, 你好. OK，你好，说一下老你的师。名字好吗？你好，大家好，我叫，silakan。大家好，我是迪丽莎。我叫 Tirza. Jadi kalau pakai 啊，叫tidak pakai 是. Kalau 哦，好，pakai 是 tidak pakai 叫. 我是 Tirza. Boleh juga. Saya adalah Tirza. Boleh salah satu ya. Oke, silakan sekali lagi. 大家大好。家好，我叫迪丽莎。嗯 Lina, silakan. 大家好，我叫丽娜。Oke, 好，谢谢。来，我们念一下第二部分 bagian kedua. Tirza 当林华，然后 Lina 当陈富才。我们开始，一二三。呃，现在几 Oke. 点？Oke, 几点 udah benar. 现在, nah ada empat. Silakan boleh sekali OK，lagi. 现在嗯，现在几点？nah itu udah benar ya. 很好。再来下面 8点，ada pa satu. Pa 点. 8点，Tiennya ada tiga. Jadi caranya gini. Tien. 8点，Oke, belum. Ikutin saya ya. Pa 点. 8点，很好 ya. Oke, lanjut. 我们几点上课？上课啊，对不起，老师，没关系。我们几点上课？课 empat. 我们几一点点上课？上课呀，上课呀，那ada empat ya. 好，再来是 Lina ya berarti ya. 8点半。好，8点半，很好，nadanya udah benar. Lanjut. 嗯，七点下课。Oke, ji-nya ini bersih ya. Jadi 几点下课? 几点下课？Itu ji-nya begitu bunyinya ya. 几点下课? Oke, lanjut. 嗯，9点15，15. 15。Iya, nada ya. Oke, 没关系. Ini wajar banget. Jadi cuman lebih sering. Jadi roll lagi video yang saya baca, ikutin. Nanti lama-lama bisa dapat feeling persis kayak saya. Ya, nggak apa-apa.
Ini wajar ya. 好，Jadi ini benar-benar yang jadi concern orang-orang kan, nada gitu ya, bener nggak? Tapi 对呀，iya 老 saya mau 师。kasih tahu bahwa bisa, cuman perlu konsisten. Ya, oke ya. Sisi Lina, 谢 sisi 谢老师，Tirza. Oke, 好，是老师，再再见。再见，再见。见。好，认识你们很高兴ya. Apa tuh artinya? Saya mute ya. Tirza nanti boleh bantu mute sendiri karena sudah turun tangan. 认识你们很高兴. Apa artinya teman-teman yang lagi dengerin? Boleh diketik artinya di kolom chat. 认识你们很高兴. Saya scroll ke bawah ya. Saya lihat dulu. Iya, nimen kalian ya, betul. Jadi karena mereka berdua, jadi saya pakai nimen ya. 认识你们很高兴. Kita sudah belajar ya kosakatanya. Iya, sambil saya selingan ya. Jadi teman-teman yang dengerin juga, oh iya ya, ini kemarin sudah apa namanya? Sudah dibahas ya. Jadi 认识你们很高兴. Saya berharap ini kosakatanya masih nggak banyak, jadi benar-benar dikuasain karena lama-lama tambah banyak, bener nggak? Ya, jadi tadi cicilannya banyak banget gitu ya, cicilan kosakatanya. Nah, mumpung masih dikit ya, 认识你们，你们 tuh kalian. Ya, kalau 认识你 baru Anda atau kamu gitu ya. Oke, 谢谢大家的反应. Thank you buat responnya. Ternyata teman-teman sudah jago untuk mendengarkan ya. Oke, 好，我们再继续. Kita lanjut ya. 下面有 Sana，然后 Melinda. Oke. 老师你们好. 好，Ya, itu udah bagus ya. Artinya hai 老师 gitu ya. 老师好.你们好. 大家好，我嗯，叫 Yosana。ya, 很好. Melinda, 请silakan. 老师好，大家好，Mm-mm. 我叫 Melinda。我叫 Melinda ya, suaranya boleh dikencangin lagi ya dikit ya, supaya kedengaran. 好，我们要来练习第三部分。我们要来练习 itu latihan 第三部分 bagian ketiga. Jadi teman-teman saya berusaha yang simple saya kasih Mandarin. Jadi teman-teman latihan dengar juga. Oh, udah kebiasaan dengar langsung ngomong gitu, saya paham itu artinya apa gitu ya. Kita berusaha ya. Oke. Yosana Tang 惠美，有sana jadi 惠美，Melinda 当 itu menjadi ya. Melinda 当林华，我们开始，开始 itu mulai ya. Kita mulai, 我们开始，1、2、3，今天几号？几号？nada 几号？ya 很好，几号5号，？5号 nadanya ya, saya bantu ya. 5号，5号，谢谢. Oke, udah bagus. 我们身边，我 Mm-mm. 我们什么时候去北京？ Iya, 很好，北京nya udah benar. Beijing jadi B baca P, J baca C. 北 Beijing ya. Pas ada yang bertanya, sekalian sudah terjawab ya. Daisy ya. Beijing. Oke, lanjut Melinda. 3月10号，Iya, 3月10号. 好，再来 di bawahnya. Yosana. 哦几号？ ，OK，七号，七号去上海，上海. 上海， Iya, hanya 3. Jadi ketika baca tuh diayun ya. Nanti nggak apa-apa. Pas saya latihan nada, saya akan bantu teman-teman ya. Hai, 嗯，Shanghai. Oke, lanjut. Melinda, 29号，29号. Oke, Yosana. 什么时候回印尼？ Oke, Hui印尼. Jadi HUI baca HUEI. Hui ini. 回 Dia 回 memang 印 begitu 尼， ya. Hui ini. Lanjut. 是7月7号，Oke, SI di bahasa Mandarin itu baca se. 1、2、3、4、4. Jadi 4月7号. 4月7号，对，4月7号 ya. Kalau ikutin saya ternyata bisa. Itu tandanya bisa kok. Cuma belum terbiasa ya. 加油！谢谢你们，再见。谢谢 Yosana，谢谢 Melinda。
拜谢谢拜。老谢师。不谢老师，客气，再不客见。气，再见. Iya, jadi itu sih yang saya mau kasih tahu sebenarnya bisa, cuman perlu apa namanya lebih konsisten latihan dan memang butuh waktu ya. Jadi teman-teman perlu sabar ya. Oke, tadi tanya Beijing sudah terjawab ya. Jadi Beijing B baca P, yang ditulis sama dibaca berbeda. Itulah kenapa kita belajar Hanyu Pinyin. Dan sambil teman-teman praktis, sambil saya kasih tahu dan saya reminder, oh ini bacanya ini gitu ya. Oke, 再来是ada dari Pak Christian tanya ya, 今天星期几? Boleh tidak ya diucapin 今天星期几 mah? Oh, enggak, Pak. Jadi ma itu adalah yang Bapak maksud ya. Ini eh, Bapak sambil tanya sambil saya jelasin, ini juga pengetahuan buat teman-teman. Ma itu adalah apakah. Jadi dia adalah untuk pertanyaan yes or no question. Contoh, 你去吗? Apakah kamu pergi? Jawabannya 去, 不去, gitu ya. Pergi atau nggak pergi, gitu. Itu mah. Nah, kalau Bapak bilang 今天星期几? Sebentar. Nah, ini. 今天星期几? Ini adalah pertanyaan open question. Open question karena ini adalah kata tanya. Hari ini hari apa? Jadi bukan jawabannya yes or no question kan? Bukan iya atau tidak, bukan. Jawabannya harus dijawab dengan misalnya 星期一, hari Senin. Hari ini hari Jumat, 星期五, gitu Pak. Jadi kenapa dia tidak boleh belakangnya pakai ma? Karena dia sudah punya kata tanya pertama. Yang kedua dia bukan yes or no question. Gitu ya. Semoga terjawab ya. Jadi bukan boleh atau tidak, memang tidak perlu gitu ya dan konteksnya. Oke, ini udah. Nah, teman-teman, saya mau sedikit jelasin tentang tips. Oke, kita satu kali lagi ya. Saya minta 3 grup untuk baca. Kemudian saya jelasin sedikit tips untuk teman-teman menghafal kosakata di lesson 3 ya. Jadi maksud saya tips itu bukan ya teman-teman menghafal, tapi menghafal dengan memahami gitu ya. Karena tanpa memahami nanti cepat lupa biasanya ya. Oke, 再来是下面有 Siska, di bawahnya ada Siska, ada Awi. Oke, 你们好. Salam Kak, ini anaknya Oke. Oh, anaknya namanya Elgire. panggilannya Erjire. Hmm. Oke, 好. Kalau gitu kata kuncinya untuk kalian adalah 认识大家,我很高兴. Kira-kira artinya apa tuh? Teman-teman boleh bantu mereka juga. 认识大家,我很高兴. 认识 itu mengenal. 大家 semuanya gitu ya. 我很高兴. Ya, jadi mengenal teman-teman semua, saya sangat senang. Ya, sambil kita praktis kalimat-kalimat yang sebelumnya. Boleh silakan. Maaf ya, saya lupa lagi namanya. Elgire Ya, ya, silakan. Ya, L nggak apa-apa. Elzira. Ya, oke, silakan. Boleh ngomong. L, 认识大家,我很高兴. Boleh? 我是大家,我是高兴. Oh, oke. Terlalu cepat kayaknya saya ya. Oke, boleh ikutin saya. 认识大家,认识大家,大家. 大家, Ya, 我很高兴. 我很高兴. Yes, itu pelajaran kedua kita ya. Oke, siap. 谢谢 Elzira, 然后 Awi, silakan. 你好，老师，你好。认识大家，我很高兴。Ya, artinya apa? 认识大家,我很高兴. Senang Mm-mm. kenal dengan kalian. Dia kenal dengan kalian ya. Nanti kalau disuruh ngomong di depan berarti udah bisa ya. 认识大家,我很高兴. Oke, 谢谢. Elzira, 我们来念一下 sama Awi ya. Kita bagian pertama, ini saya hapus dulu ya, biar nggak banyak coretan. Bagian pertama di mana Elzira jadi Lin Hua, 然后 Awi jadi Chen Fucai. Oke, 我们开始，1、2、3。Elzira, 在吗? Kalau lagi baca jangan turunin tangan ya.
karena saya udah nggak bisa ketemu teman-teman. Namanya langsung turun soalnya. Boleh tunjuk tangan lagi tadi atas nama siapa? Zoomnya atas nama Mama katanya. Siska kayaknya ya. Sebentar, coba saya cek. Atau ya ke mute ya. Boleh tunjuk tangan ya, jadi jangan turunin tangan. Saya Ini apa? kesulitan ya. Oke. Elzira Tang Linhua, Elzira jadi Linhua. Silakan dibaca kalimat Linhua. Linghua. Em, oh, di situ. Jitian Xing Ji Je. Oke. Ikutin saya ya, nggak apa-apa. 今天星期几? Jitian Xing Ji Ji. Ya, oke. Lanjut, Hawi. 今天星期一， Oke, 星期一. 好. Lanjut. 你实时中文吗？学习. 学时中文 Nah, 吗？ ini cara bacanya 学习中文吗? Oke. Hawi. 不学习， Mm-mm. 我星期天学习中文。谢谢，很好，不错ya, sudah bagus nih pronunciation-nya ya. Oke, Elzira, 谢谢 nih, boleh bantu mute ya, karena tangannya udah nggak ini. Oke, 谢谢 Awi, 再见，谢谢 saya 老 mute 师。ya, 不客气。好，再来第二部分bagian kedua. Sebelum kedua ada pertanyaan di sini tentang 老师 boleh nggak dibalik jadi 我很高兴认识大家? Boleh, boleh. Ya, khusus konteks ini boleh. Jadi tadi kan saya ajarin 认识大家 karena di sini rame banget ya, ada sampai 300 orang. Jadi 认识大家 mengenal semuanya, saya sangat senang. Nah, 我很高兴nya boleh taruh depan ya, seperti pertanyaan dari Siti ya. Jadi 我很高兴认识大家 juga boleh ya. Teman-teman kalau mau pakai begitu boleh. 好。接下去还有 Diana, Diana ya. Jadi yang di unmute tolong jangan turunin tangan ya. Nanti saya susah banget nyarinya kalau teman-teman ke mute lagi. Oke, Diana dan Lydia. Oke. 你们好. 老师好。Oke. Diana boleh sapa dulu teman-teman semua. Senang sekali berkenalan dengan teman-teman semua. Gimana cara ngomongnya? Sambil tunggu Lydia ya. 大家 Oke. 认识你们，Mm-mm. Ya, ya. 认识 Oke. 大家很高兴，Oke, 认识大家, 我很高兴, boleh juga. 我很高兴。认识你们, 我很高兴, itu juga boleh. Ya, Oke. ya, dua-duanya boleh, nggak apa-apa, pede aja ya. Oke, udah bagus Iya. Diana. Lydia, silakan. 你好，老师， Ya, 你好, silakan. 认识大家，我很高兴。Ya, 认识大家, 我很高兴. 谢谢 Lydia. 我们来念一下啊. Diana 当林华, 然后 Lydia 当陈富才. 我们开始. 1、2、3. 现在几点？ 8点， Iya, 8点. Tiennya ada 3, jadi cara bacanya itu memang di ayun ya. 8点. 点， Boleh? 8点， Yes, itu udah bagus ya. Oke, lanjut. 我们几点上课？ Iya, 我们几点上课? 好. 8点半， Wah, sudah bagus ya. Oke, lanjut. 几点下课？下课.下课， 课nya 4. Oke, lanjut. 下课。 9点15， Oke, boleh ikutin saya. 9点15. 9点15，Itu sudah bagus ya. 谢谢 Diana, 谢谢 Lydia. 谢谢老师，认识你们，我很高兴。拜拜，不客气。Oke, 拜。mute ya. Oh gitu, kalau kelamaan raise hand di lower sama zoom-nya, berarti itu sistem ya. Oke, baik-baik. Kalau gitu, eh, ya udah nggak apa-apa. Ya, saya pikir maksudnya teman-teman yang turunin. Kalau gitu teknik, ya udah nggak apa-apa. 好，再来我们看一下第3部分 bagian ketiga ya. Bagian ketiga, 下面有 Lina 和 Ika. Oke, 你们好。晚上好，老师，晚你好，上好呀，你好，Ika，可以吗？Ika, oke. Sambil nunggu Ika, kita kata kuncinya 老 ganti 师，ya. 你好，Ya, 老师。你好
Ya, ni hao. Oke. Kita ganti ya. Kata kuncinya adalah sebentar. 今天星期五. Teman-teman yang di Zoom boleh kasih arti. 今天星期五. Silakan Lina, boleh disebut. 今天星期五， Oke, Ika, silakan juga. 今天星期五， Oke, artinya apa? hari ini hari Jumat. Ye, hal ya, sambil dipraktekin ya. Jadi, kebayang nggak teman-teman udah berapa kalimat ya? Jadi kalau bilang nggak bisa ngomong, sebenarnya nggak juga, cuma nggak biasa aja ya. Oke, Lina Tang Hui Mei, 然后林华是 Ika ya, Ika jadi Linhua. 我们开始. Kita mulai bagian ketiga, silakan. 一二三. 我们什么 Oh, yang ini, sorry. Di bagian halaman 8, 今天几号 dari sini. 哦， Ya, oke. Silakan. 今天几号？ Mm-mm. 5号， 5号. 5号， Iya, 5号. 好, lanjut. 我们什么时候去北京？ Oke. 3月10号， 3月, jadi nadanya gitu ya. 3月10号. 3月10号， Iya, 很好. Lanjut. 几号去上海？ 去上海. Oke, nadanya bagus. Lanjut, Ika. 29号， Ya, 29号. 好的. Lanjut. 什么时候回印尼？ Oke. 4月7号， 4月, 4-nya 4 ya ditekan ya. 4月7号. Boleh sekali lagi? 4月7号， Ya, 很好. 谢谢 Ika. 谢谢 Lina. 谢谢发音老师。很好，pronunciation-nya sudah bagus ya, sudah lumayan. 不客气，加油，semangat ya. 好，那我想跟大家说一下yang saya tadi mau bilang tentang tips ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah banyak yang bisa, tapi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, jadi kesulitan di misalnya mau hafalin, oh nama hari kalau kesulitan sebenarnya dia cukup gampang. Jadi 星期 terus ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama hari Minggu. Sebentar, saya kayaknya ada bahannya. Gitu. Hari Minggu itu tidak pakai 7, tapi pakai 星期天 atau 星期日 gitu. Ya, jadi dua-duanya boleh dipakai teman-teman ya. Terus tadi saya lihat sekilas ada pertanyaan 星期 itu pekan ya. Iya, minggu, week. 星期 itu pekan. Ya, oke, cukup jelas kejawab. Nah, sekarang teman-teman pernah berasa kendala nggak kalau misalnya, oh, Lausu, kalau nama hari saya sih jelas ya. Cuman kalau misalnya mau bikin hari apa, itu agak loading. Apakah ada kendala seperti itu? Bikin pertanyaan, hari ini hari apa ya? Iya, kalau misalnya teman-teman kayak kebalik-balik atau ada kendala, saya cuma mau kasih tahu bahwa bahasa Mandarin tuh terpola banget ya. Jadi gini, teman-teman lihat jawabannya. Oh, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, dan seterusnya. Yang berubah bagian belakang. Benar? Jadi, ya, jadi yang diubah, yang jadi kata tanya, itu juga bagian belakang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah menguasai nama hari, oke, sekarang saya mau challenge diri saya. Hari apa bahasa Mandarinnya berarti 星期几. Ji itu adalah berapa. Nah, tapi di sini dia satu frase 星期几 artinya hari apa. Gitu ya. Bagi teman-teman yang benar-benar basic banget dan kesulitan untuk menghafal, silakan pakai patokan ini. Jadi dua gitu ya dapatnya. Nama hari bisa, menanyakan nama hari juga bisa ya. 今天星期一, 今天星期二. Kalau gitu saya mau nanya hari ini hari apa? 今天星期几 gitu ya. Dihafal terus dipahami juga. Oh, karena dia di belakangnya berubah, ya udah saya ganti. Nanti lagi ditanya hari apa dalam bahasa Mandarin, silakan pakai patokan ya. Oh, nama hari kan Xingqi, Xingqi 2. Oh ya, kata Laosnya berubah belakang. Ya udah, belakang saya ganti dengan kata tanya, Xingqi gitu. Iya, dia nama hari dia kebetulan pakai angka ya. Jadi hari Senin Xingqi
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi khusus minggu tidak pakai 7 ya. Silakan dilihat kosakatanya ya. Untuk pertanyaan pai i pai boleh ya, tapi itu sebenarnya dari li pai i, li pai li pai san dan seterusnya. Cuman ini adalah bahasa Mandarin daerah selatan. Jadi dia memang lebih ke bahasa Mandarin daerah gitu. Kalau secara internasional kita pakainya xingqi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya biasa pakai lipai, oh tahu ini agak maksudnya bahasa Mandarin yang diambil dari kata-kata daerah ya kayak daerah selatan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bahasa Mandarin yang secara internasional, silakan pakai xingqi ya, xingqi gitu ya. Semoga kejawab ya. Tadi ada pertanyaan dari Iwan. Oke. Ah, oke. Eh, lipai. Jadi lipai itu pronunciation yang benarnya gini ya. Libai. Bacanya P, tulisnya B ya. Lipai I, lipai 2, lipai 3dan seterusnya. Oke. 再来是什么 bukan ji. Oh iya, kalau 什么 itu apa? Jadi gini, itu yang saya sebut kita tidak menghafal mati, tidak belajar cuma hafal doang. Jadi 什么 itu apa? Saya tahu. Tapi ji itu artinya berapa. Cuman kalau untuk hari apa, teman-teman nggak bisa apa kan 什么. Jadi saya translate nggak bisa. Ini sudah satu frase teman-teman. Ji memang pasangannya gitu, nggak ada Shema, nggak ada. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa Mandarin itu dia ada paketannya juga, nggak bisa asal kita ganti-ganti, nggak bisa. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman kayak suka lupa, aduh hari apa, kok kayaknya susah ya. Maksud saya patokannya adalah yang tadi, yang saya jelasin ya. Saya nggak ngomong ulang ya, kayak gitu ya. Jadi bukan juga maksudnya suka pakai yang mana, bukan ya. Tapi ya memang dia eh, apa namanya kesatuannya ya. Jadi ini bukan dianalisa tapi diterima karena memang bahasanya begitu ya. Oke. Sudah kejawab semua? Baik. Hui itu artinya kembali, pulang dari hui jia de hui. Betul. Ini ada beberapa pembahasan tentang hui. Saya langsung jawab ya. Hui. Jadi khusus teman-teman UI dalam pinyin bacanya UEI. Kemarin pas kita bahas pinyin saya sudah kasih note. Jadi saya perjelas lagi ya. Hui. Mungkin teman-teman berpikir kenapa pronunciation saya kurang bagus. Nah, saya suka mungkin lebih ke arah reminder. Oh, ini bacanya begini. Jadi ini adalah clue-nya. Silakan teman-teman kalau belum ini dikasih tanda, tapi nanti lama-lama terbiasa ya. UI bacanya UEI, bacanya, tapi tulisannya UI. Nah, Hui ini adalah kembali. Contoh kembali ke Indonesia, Hui ini. Terus kembali ke negara sendiri, Hui Guo. Kalau orang China ngomong Hui Guo, Guo itu adalah negara. Kalau orang China bilang Hui Guo, itu adalah dia pulang ke negara dia. Karena dia orang China. Kalau saya, warga negara orang Indonesia, berarti kalau misalnya saya ngomong sama teman-teman, 我星期三 回国, berarti saya hari Rabu itu pulang ke Indonesia. Sampai di sini cukup jelas? Nah, begitu juga teman-teman mungkin tahu 回家. Hui pulang, jia adalah rumah. Kembali ke rumah, pulang kembali gitu ya. Oke, sampai di sini sudah terjawab semua. Masih ada pertanyaan sebentar ya. Membaca angka sebentar nanti kayaknya ada ya. Nanti saya bahas di belakang ya. Lipai sama Xingqi sama iya. Tadi penjelasannya maksudnya di konteks mana sudah saya jelasin. Dari Siti, kalau mau nanya apakah hari ini hari Jumat pakai 是 nggak老师? 今天是星期五吗? Iya pakai 是, betul. Kalau nggak pakai 是 boleh? Masih boleh. 今天星期五吗? Boleh ya. Tapi lengkapnya pakai 是 adalah ya. Baik, sudah terjawab. Lanjut dari Rizky. 是什么星期? Bisa nggak begini? Nggak bisa. Jadi jadi gini, barusan saya sebut ya, kita nggak bisa pakai kosakata yang kita tahu, terus kita susun kalimat sendiri. Boleh nggak Laushu pakai begini? Maaf banget, memang nggak bisa. Jadi dia sudah ada kumpulan dan atau apa namanya struktur patennya, ya. Jadi kalau saya bilang kita tidak create dulu, kita tidak menciptakan dulu, tapi kita terima dulu. Ya, yang saya kasih ini udah format yang maksudnya bakunya.
Ya, kayak contoh Pak Rizky mau bilang hari ini hari apa gitu kan ya. Nah, formal bakunya ini ya. 今天星期几. 星期几 itu hari apa dia udah baku. Mau dibawa kemana pun seperti itu. Hari apa selalu kita pakai 星期几. Hari Senin jawabannya hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya gitu ya. Oke. Kalau untuk nada, nada 4 dan 10, sebentar saya mau bahas. eh oke, saya ke sini ya. Nada ya. Nah, teman-teman kalau masih bingung nada, bagus ditanyakan pas bersama saya ya, karena itu eh, ya memang kenapa kita eh, sisihkan waktu untuk kayak gini ya, untuk teman-teman nanya nada sebenarnya ya. Se, empat, nada empat, ditekan, se. Nanti kita ke belakang latihan nada. Shi, nada dua. Shi, nada dua, kalau teman-teman lihat tandanya begini. Jadi dia dari posisi ini naik, gantung di atas. Kalau saya bahasa saya gantung di atas. Jadi teman-teman boleh ikutin saya ya. Shi, badannya ikut naik, membantu membantu. Karena body language kita si otak merekam, ya. Shi, kalau teman-teman nggak ikutin badannya agak sulit di awal. Ya, kalau yang udah biasa, udah terpakem, nggak perlu. Kayak saya baca, saya nggak perlu. Tapi karena saya ngajarin, saya kasih tips, teman-teman perlu mau pakai tangan boleh, mau badannya, ya. Shi, shi, itu nada dua, 10. Se, ditekan, se, nada 4. Ya, seperti itu ya. Semoga kejawab tadi sudah eh, bertanya tentang 4 dan 10 ya dari Sinta. Oke, ini sudah semua lanjut. Saya mau bahas tentang jam berapa. Ya, teman-teman, habis ini PR berikutnya adalah teman-teman benar-benar harus pastikan nama hari, terus bertanya nama hari, misalnya Xin Cici. Oh, kata tanyanya itu, gitu ya. Nah, terus Jitian. Nah, kita mau bahas tentang Jitian, jam berapa, Jitian. Nanti sepertinya saya akan bikin rekaman tambahan ya untuk penjelasan jam, ya. Nanti teman-teman bisa ngulang-ngulang dari situ ya. Oke, Jitian jam berapa? Contoh khusus untuk eh, jam 2 itu kita bilang liang dian, jam 2 bukan tapi liang dian. Ini juga sama. Teman-teman, lalu boleh nggak ganti dian? Nggak bisa, ini paten. Ya, jadi bukan saya membatasi kreativitas, tapi ini adalah bahasa patennya dari situ ya. Jadi jangan tanya saya kenapa, memang sudah dari sana ya. Oke, 2点, jam 2. Nah, kalau jam 3 berarti bahasa Mandarinnya apa, teman-teman? Jam 3. Iya, 3点. Ya, tiennya pakai D. Sorry ya, untuk ini saya perlu disiplinkan dari awal. Bekal teman-teman untuk bisa ketik Hanzi soalnya. Jadi, Loshi kan yang penting ngomongnya benar. Iya, tapi pininnya masih benar ya awal ya. Jadi pakai D, bukan pakai T. Ya, supaya nanti teman-teman bisa ketik Hanzi. Ya, 2点 itu jam 2, betul. Kalau 3点itu jam 3. Xie aja ya, thank you teman-teman. Saya lanjut dulu ya. Berikutnya kita belajar juga wansang. Wansang itu adalah keterangan waktu. Wansang. Kalau teman-teman nyapa pakai hao. Hao itu artinya good. Ya, good evening. Wansang hao gitu ya. Selamat malam. Begitu juga caoshang. Ini didetailin juga jam-jamnya kalau teman-teman mau ya. Caoshang, terus shangwu. Jadi gini, mungkin teman-teman bilang ribet banget ya pagi itu aja dibagi dua. Jadi gini, caoshang itu biasanya orang bilang caoshang hao ya. Oh, selamat pagi ya, Loshi ya. Iya, karena ditambahkan hao. Terus kalau gitu, ada juga orang bilang 上午好 Loshi. Iya, benar. Mereka sinonim. 早上好 sama 上午好 itu sinonim artinya selamat pagi. Cuman nanti kalau teman-teman bekerja, terus meeting, itu biasanya mereka akan pakai 上午. 明天上午9点我们要开会. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa ya Loshi dia pakai 上午 nggak pakai 早上 sih? Karena sebenarnya ada pembeda antara 早上 sama 上午. Teman-teman bisa lihat ya rincian artinya. Sehingga kalau meeting di kantor, biasanya rata-rata mereka bilang 上午. Gitu ya. Nah, berikutnya saya bahas berikutnya 中午. Trung itu artinya tengah.
Zhongwu itu artinya siang hari gitu ya. Kemudian xiao itu sore hari. Nah, di sini saya ada tips buat teman-teman. U itu dulu adalah ukuran waktu ketika dulu belum ada jam. Jadi belum ada jam, eh, maksudnya bentuk jam yang kita tahu. Orang China itu lihat posisi matahari. Jadi sehingga terbentuklah kosakata ya. U ini adalah satuan waktu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya shang itu artinya apa loh? Shang itu artinya atas. Jadi kalau misalnya pagi itu matahari lagi mau naik. Shang ini bisa atas atau bisa naik. Makanya pagi hari namanya Shangwu. Dapat poinnya gitu ya. Terus berikutnya, oh matahari sudah di tengah. Tengah itu cung. Cung itu tengah. Oh, jadi siang hari matahari pas di tengah makanya namanya siang hari Chungwu. Bagi yang lagi menghafal kosakata semoga membantu. Bagi yang sudah kenal mungkin tidak terlalu sulit ya. Terus matahari terbenam. Sore hari matahari terbenam atau turun. Shang lawan katanya xia. Ya, jadi sore hari disebutlah xiao gitu. Semoga sambil menghafal kosakata, sambil paham juga, oh shangnya, ini ada kanjinya ya, saya nggak tulis ulang. Shang itu artinya atas atau naik ya? Iya betul. Sedangkan xia artinya bawah atau turun. Oh, jadi ada logika ya, seperti itu ya. Jadi semoga dengan begini teman-teman langsung bisa hafal, oh shangwu mataharinya mau terbit. Zhongwu matahari di tengah posisinya. Xiao matahari turun atau terbenam sore hari ya. Jadi mulai dibilang sore hari itu adalah jam 2. Kenapa saya bilang siang? Karena di kita jam 2 masih siang. Tapi di orang China kalau udah mulai jam 2 itu mereka bilang xiao sore hari. Xiao 2 点. Sore hari jam 2. Mungkin teman-teman bingung, sore kok sorry, jam 2 itu bukannya siang ya gitu ya. Jadi siang ini mengadopsi budaya kita. Tapi di orang China-nya jam 2-nya udah ngomongnya xiao gitu ya. Oke. Kemudian pan, pan itu separoh ya. Ini kosakata sudah. Ike ini juga kosakata. Sanke 45 menit, ike 15 menit. Ya, kalau setengah pakai pan. Eh, Teman-teman minggu depan saya kasih bahan, nanti kita latihan untuk baca jam ya. Ini saya jelasin dulu ya supaya kita bisa keburu untuk latihan nada ya. Saya sampai sini dulu. Oke. Ada pertanyaan di chat, saya jawab dulu ya. Kalau tulisan saya nggak ngajarin, tapi saya pernah bikin rekaman guratan. Kalau teman-teman mau kenal guratan, nanti boleh minta sama Pancang ya. Ada rekaman saya tentang ini, namanya guratannya apa gitu ya. Kalau untuk urutan nulis, sebenarnya teman-teman bisa googling sih. Banyak aplikasi yang ngajarin cara nulisnya dari guratan berapa. Ya, itu bisa. Nanti apa namanya? Kalau nama guratannya saya pernah bikin rekaman, nanti minta sama Pancang ya. Oke, terus 早上好, 早上好nya Dewi ya. Eh, saya benerin ya spellingan Hanyu Pinyin. Jadi eh, seperti ini yang benar. Kenapa saya benerin dari awal supaya teman-teman nggak bolak-balik. Nanti udah jago ngomong, balik lagi belajar ejaan Pinyin yang benar. Jangan. Kenapa? Kenapa ini harus benar? Supaya teman-teman bisa ketik Hanzi. Jadi ini sejalan. Kedepannya teman-teman pasti harus belajar Hanzi ya. Jadi 早安, 早上好 itu sama artinya selamat pagi. Dua-duanya boleh dipakai, boleh ya. 早上好 atau tadi yang saya bilang 上午好 itu juga artinya selamat pagi. Ini saya hapus supaya ada tempat. Ya, jadi pagi hari bisa beberapa kosakata ya. Iya, betul. Selamat pagi, sorry. Selamat pagi. Ya, jadi 早安, 早上好 sama 上午好. Kalau lagi di kantor, orang sapa teman-teman 上午好, artinya selamat pagi juga. Yang sering kepakai itu 早上好. Ya, bahasa itu kan kebiasaan. Kayak gitu ya, Dewi ya. Jadi spellingan yang benar seperti ini. Baik, kita lanjut. Selamat siang, selamat sore. Ini dari Lucy. Sebentar. Selamat siang, selamat sore. Bahasa Mandarinnya apa? Kalau pagi, pagi 早安 ya, spellingan yang benar. Kalau selamat siang, dari siang hari tinggal tambahin hao. 中午好. Saya nggak tulis ya, biar cepat. Kalau misal selamat sore berarti
Xiao hao. Ini juga salah satu. Jadi gini, teman-teman lihat nggak? Kalau ini saya lagi kasih tips kalau teman-teman menghafal kosakata. Lalu semua hafalan, iya. Tapi kita menghafal yang berpola supaya tidak cepat lupa. Itu menurut saya. Saya dulu belajarnya begitu. Oh, zhongwu, siang hari. Oh, tambahin hao, jadi selamat siang. Oh, gitu. Jadi dapat dua gitu. Ya, sekali dihafal, dikaitkan, oh saya paham. Hao-nya artinya good. Kayak bahasa Inggris. Good noon, good afternoon, good morning. Oh, how, baik. Oh, sama ya. Gitu. Kaitkan. Supaya gampang. Tidak lupa. Gitu ya. Oke, kejawab ya. Jadi, apa namanya, untuk selamat ditambahkan how di belakang keterangan waktu ya. Sip, lanjut. Oke, untuk Ike, Sanke nanti saya bahas pertemuan berikutnya ya. Jadi cara baca jam ya, maksud teman-teman ya. Ya, nanti saya bahas. Nanti saya bahas pertemuan berikutnya lebih rinci cara baca. Sekarang teman-teman kenal dulu kosakata ini ya. Nah, terus tadi ada yang tanya, lalu si ci-nya berubah posisi ya. Nah, ini yang saya sebut. Kenapa tadi saya jelasin tentang sinci. Sinci yang berubah kan belakang ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, kalau jam 2 kan 2点, jam 3 tadi teman-teman jawab saya 3点. Yang berubah depan apa belakang? Oh, depan loh, jam 4 4点. Oh, yang berubah depan. Sehingga jam berapa yang diganti depannya? 几点 gitu. Itu maksud saya yang hafalan berpola. Jadi kalau teman-teman lagi belajar, oh jam berapa? Oh, saya bisa sebut kok jam 2 2点, jam 3 3点, jam 4 4点. Berarti kalau jam berapa? Oh, yang berubah depan ya udah depannya yang diganti 几点. Ini artinya berapa dalam bahasa Mandarin. Tapi ini sudah satu kesatuan ya. 几点 itu jam berapa. Gitu. Semoga kejawab tadi ada yang tanya tentang posisi ci. Oke? Ini kejawab. Nah, untuk minggu depan saya kasih bahan dari saya ya. Nanti nggak ada modul. Nanti saya tulis sendiri ya. Cara baca jam. Kita akan latihan satu-satu. Saya akan unmute teman-teman ya. Oke, ini dulu. Nanti kita bahas lagi tanggal berapa sama bulan berapa. Tapi kalau teman-teman tahu polanya, tanggal berapa, bulan berapa, itu sudah mudah. Karena patokannya sama. Ya, tinggal hafalin kosakata. Oke? eh Oke ya, yang cara baca jam saya tidak jawab dulu. Minggu depan kita bahas supaya kita bisa latihan nada. Oke, teman-teman boleh buka nada Hanyu ke... Sorry, 等一下. Ini agak di belakang ya. Nada, kita latihan nada. Kemarin sudah sampai 16 ke 整体认读音节, benar ya? Jadi kita sudah membahas tentang 16 bunyi gabungan. Sudah dibaca juga. Nah, terus latihan nada. Nah, sekarang kita akan benar-benar ke bagian 6. Teman-teman boleh buka halaman 6. Iya, boleh buka halaman 6 ya. Saya unmute, kita latihan nada dulu. Oke, ada Lilianti. Ni hao. 老师你好，Ya, ni 大 hao. 家你们好。大家好. 哦，对不起， Ya, 你 jadi 好。 Taja nggak pakai ni lagi ya. 大家 对不 好. 起，老 Oke. 师。 Boleh sebut nama. 大家好，我叫 Lilianti. 大家好，我叫李莲迪。 Oke. Boleh sebutin 明天星期六. Silakan. 明天星期六，今天 Oke, 星期 teman-teman. 五。 Ya, 今天星期五. Oke, boleh teman-teman. 明天星期六 artinya apa? Teman-teman boleh chat di Besok grup. hari Sabtu. Iya, besok hari Sabtu. Sisi Lilianti, kita latihan nada ya. Oke, 明天星期六，等一下。Oke, 好. Kita baca yang bagian pertama ya, di mana ada ma, nada satu dan seterusnya. Oke, boleh silakan dicoba. 1 2 3. 妈妈妈妈妈 Oke, boleh ikutin saya dulu. Ma. 妈 Oke, nada dua. 妈
Nada dua itu dia tandanya kan naik. gini ya, naik ya. Jadi posisi tangannya dibantu pakai tangan. Ma, Ma, iya, ma. Nada tiga, ma. ma, Itu masih nada dua. Nada tiga, oh, ma. ma, Belum. Boleh ikutin saya? Ma. ma, Itu masih dua. Jadi gini, dia turun terus baru bawa naik. Jadi diturunin. Ma. ma, Iya, itu nada tiga. Nada empat, ma, ma, ma. Betul, agak tegas di belakang. Ma. ma. Ya, nada lima, pendek ringan. Silakan. Ma, Ma. ma, Ya, pendek ringan ya. Ma. ma, ma, ma. Oke, masih belum stabil ya, tapi nggak apa-apa. Mau coba lagi sambil barengan saya. Ma. Ma, Nada satu. Di, jadi teman-teman yang lagi lihat ini dari bahu kita ke bahu sebelah kiri ke kanan ya. Oke, ma. ma, Oke, nada dua silakan dicoba. ma, 很好, nada duanya udah bagus. Nada tiga, ma, ya agak turun lagi ya. Ma. ma, Nada empat, ma, mm-mm. ma. Nada lima, ma. Pendek ringan ya. Nada tiga. Jadi nada tiga karena dia tunggal sendiri, bacanya full. Bacanya full itu istilah saya. Jadi bacanya full maksudnya apa? Dari posisi semula turun, ma, diayun. Ma, karena dia centang ya, bentuknya kayak V. Oke, sisi Ibu Lilianti, 再见，谢谢老很好。师。Iya, 不客气. Silakan di mute sendiri ya, karena saya sudah tidak kelihatan namanya. Oke, 再来是 kita lanjut berikutnya. Ayo, 等一下, Chris. Oke, Ibu Vera dulu ya, Ibu Vera. 你好. 老师好，Ya, 你好. Boleh sebutin besok hari Sabtu. Bahasa Mandarinnya apa? 明天星期六，明天星期六，很好，谢谢。来，我们看一下第二, kita lihat yang kedua. Latihan nada dari pa, silakan. 八把把爸把 Oke, nada tiganya karena dia sendiri ya, jadi kita baca full. Pa, 把 很好. Yang lainnya udah bagus. Eh, saya sarankan kalau lagi latihan nih, latihan baca nada, jangan terlalu cepat. Kenapa? Supaya 啊 telinga 哈 kita 哈 mendengar untuk, oh ini nada berapa ya, gitu ya. Tapi udah bagus ya. 哈哈，Sisye Vera, sudah bagus. Sisye 谢 nih, 谢老师，客气, 再见. 不 Oke, 再见. Jadi teman-teman sorry ya agak cerewet di basic fondasi nada. Kenapa sih Lausur masih bacanya pelan-pelan? Karena otak kita lagi mendengar. Jadi teman-teman nanti lama-lama tahu, oh ini nada dua, ini nada tiga. Kenapa orang bisa tahu? Karena dia sering dengar. Jadi kita baca, otak kita mendengar soalnya. Ya, jadi bacanya pelan-pelan. Pa. Oh, bunyinya kayak gitu ya. Pa. Nah, kan teman-teman bertanya kan, kenapa orang itu dengar dan dia tahu nadanya? Karena dia sering, dia dapat feeling. Nah, latihannya dari sini. Ini kelihatannya monoton, terus bosanin, tapi apa dahsyatnya kalau konsisten ya. Pa, 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 pa. Pendek, ringan. Kalau nada lima harusnya nggak masalah. Yang biasanya itu tiga, terus dua sama empat biasanya. Kadang-kadang ada yang satu juga. Beda-beda kondisi setiap orang. Nah, yang saya mau tegasin juga, B itu bacanya P. Teman-teman masih ingat? Puo, B dibaca puo, puo A. Kalau pinyin itu sebenarnya spelling, jadi menggabungkan si konsonan dan vokal dan juga nada. Itu namanya pinyin. Kalau misalnya yang kalau lagi benar-benar kelasnya pingin dia suruh teman-teman mengejanya begini. Pingin itu mengeja. Puo a pa itu nada satu. Puo a pa nada satu. Nada dua. Puo a pa pa nada dua. Kayak gitu. Nah, cuman saya nggak sedetail itu ya. Kita langsung baca seperti itu. 好，再来是下面有 Chris。OK，你好，Chris。
老师晚上好。晚上好，可以说一下吗？Hari ini hari Jumat bahasa Mandarinnya？今天星期五。今天星期五，谢谢。好，我们看一下第三，kita lihat yang ketiga ya. Jadi B sama O bacanya ada U di tengah-tengah teman-teman. Ya, silakan dikasih catatan ya. Puo, nada satu, silakan. Chris, I, R, San. 波 Mm-mm, 博 mm-mm. 博 Puo, tiga. 博。Diayun. Puo. Oke, 谢谢. Yang lainnya sudah bagus ya, nada tiganya aja. 谢谢 Chris，再好，谢见。谢老师，再见。客气，再见。发音很好pronunciation-nya sudah bagus ya. 好，再来是第四，yang keempat ada di bawahnya Susanti. 你好，halaman 6, halaman 6. 你好，老师。Ya, 你好，Ibu. 可以说一下吗？Besok hari Sabtu bahasa Mandarinnya? 明天星期六。很好，谢谢。明天星期六。看一下第四yang keempat. Silakan dibaca, Bu. 一二三。他把爸 Ya, P lebih jelas aja ya, PH. Dia bacanya PH, jadi ada angin ya. Pa, 他 ya, nada dua. 把 很好. Nada empat, 他 nada empat. 怕，Iya, Pa. 谢谢 Ibu Susanti. 谢谢老师。不客气，再见. Ya, Pak. Ini memang nada tiganya jarang kepake, jadi saya nggak tulisin ya. Nggak ada malah ya. Jadi kalau teman-teman tetap mau latihan nada tiganya boleh aja ya. Pa, 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 pa. Boleh, boleh. Kalau misal tetap langsung urutan aja 1, 2, 3, 4 ya. Cuman ini saya sekalian tampilin hansnya. Nada tiganya memang nggak ada gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman mau latihan, silakan nggak apa-apa ya, nggak disalahin. Ingat P baca PH. Banyak yang maksudnya kenapa pronunciation kurang? Ya, hal-hal kecil kayak gini ya. Jadi P baca PH, ada angin kalau istilah kita. Pa, pa, nada dua. Nada tiga nggak ada. Nada empat, pa ditekan ya, nada empat. 好，再来是第五，nomor 5. Sesudah Chris ada, oke, Hong Pei Fang, 你好你好，老师，大，oke, 家晚上好。晚上好, oke, boleh ngomong hari ini hari Jumat bahasa Mandarinnya? 今天星期五，今天星期五，谢谢。来，我们念一下第五，kita baca yang bagian kelima, silakan. 分本本分，很好，哇，sudah bagus ya. 谢谢，发音谢谢老师，很好。Oke, 再谢谢，见，saya mute 再 kembali 见。ya. 再见。itu nadanya tadi udah benar ya. Fen, 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 fen. Ya. Nada tiga karena dia berdiri sendiri silakan dibaca full ya. Baca full itu di ayun. Fen. Gitu. Oke. Saya balik. Ternyata banyak pertanyaan di kolom chat sebentar. Halaman berapa tadi udah beda? Iya beda betul. Jadi ini saya susun ulang. Saya tambahin banyak poin untuk teman-teman latihan. Tapi itu di-share sama Pancang kok. Ya, ada file PDF baru yang di-share sama Pancang. Coba dicek ya. Oke ya. Terus dari Pak Suharjo. Lalu saya mau tanya, BO tidak ada nada 4, nada 0 ya. Kok tidak ada? Oh iya, yang tadi saya sebut ya Pak. Jadi dia nggak ada hantunya, jadi saya nggak tulis. Tapi kalau mau latihan silakan ya. Oke. 再来是 Sandi. Kalau minggu apa tanyanya? 星期几. Tapi kalau bulan jadi 几月 kebalik ya cinya los. Iya, itu yang tadi saya sebut. Patokannya, jawabannya kan misalnya teman-teman tahu. Nah, tinggal ganti dengan kata tanyanya. Yang mana yang berubah-berubah ya. Nanti minggu depan saya jelasin lagi ya. Ha. Oke, kita di pinin, jadi kita pertanyaannya pinin ya. Kita fokus dulu karena lumayan banyak ya. Iya, ngajar basic banyak hal yang harus di-share di awal ya. Oke, uh, oke baik. Halaman 6 ada kok
Ya, oke, sudah baik. Sip. Sebelum selesai, ini pengetahuan buat teman-teman, bagian 5. Jadi, teman-teman, kenapa si vokal itu perlu dihafalin urutannya? Jadi, A, O, E, I, U, Y, ini dihafal urutannya. Kenapa? Kalau bagi teman-teman yang benar-benar mau, maksudnya Hanyu Pinyin itu benar-benar 100% gitu ya. Nah, letak si tanda nadanya itu harus di vokal. Ya, itu patokan pertama. Jadi itu ada peraturannya, bukan asal taruh. Terus saya suka-suka saya ya, misalnya ketemu misalnya hui, suka-suka saya aja lah. Ini kan U sama I vokal. Udah suka-suka saya taruh di U atau di I boleh nggak? Nggak boleh. Itu ada aturan. Makanya saya sebut aturan. Nah ini teman-teman silakan ya diambil teorinya. Jadi ada patokan. Pokoknya kalau urutannya kan A, O, E, I, U, Y gitu ya. Ini bahasa Mandarin saya kasih patokan ya. Yo A bu fang guo. Ada A itu kita tidak lepasin. Artinya oh, karena ada A, pokoknya semua tanda di A. Contoh, ketemu hao, makanya tandanya di A, bukan di O. Karena A yang pertama. Jadi kalau ada A, tidak kita lepas, artinya selalu tandanya di A. Itu maksudnya. Lanjut. Mei A, Chao, O, He, E. Kalau tidak ada apa namanya A, kita cari. Chao itu artinya mencari. Mencari O dan E gitu ya. A, O, E ya. Di bahasa Mandarin bacanya E. Misalnya contoh hmm, HEI. Berarti tandanya di mana, teman-teman? HEI. Sesuai urutan vokal, HEI berarti tandanya di mana? Misalnya nada 1. Iya, tandanya di E. Sampai di sini cukup jelas karena dia tidak ada A. Jadi eh tandanya dicari E, I. Masih urutan ya? Masih sesuai urutan. Oke, saya lanjut. I dan U pinglie. Piao zai hou. Kalau I sama U berurutan, itu kita taruhnya di belakang. Jadi, eh, contoh HUI. Kalau berdasarkan urutan ini, harusnya taruh di mana? Urutan A, O, E, I, U, Y, taruh di I. Betul. Misal huijia de hui, taruhnya di I. Oke? Nah, tapi ada satu aturan, misalnya JIU. Teman-teman, ada IU yang tidak sesuai urutan ini, maksudnya IU. Kalau IU sesuai urutan A, O, E, I, U, I, itu taruhnya di mana, teman-teman? IU. Harusnya sesuai urutan. Harusnya di I kan? Benar gak? Tapi dia taruhnya di U. Misalnya Cio atau Cio. Tadi dari tadi belajar angka kan ada 3. Cio itu taruh di U. Jadi langsung pusing banget ya. UI sama IU. Saya mana hafal sih yang mana menyalahi aturan. Nah, makanya saya kasih peraturan ketiga, yaitu teman-teman nggak usah pusing. Ketemu IU atau UI, taruh di belakang. Piao zai hou. Jadi nggak usah pusing. Yang mana yang menyalahi aturan, ya. Oh, UI, ya udah taruh belakang. IU, taruh belakang. Sampai di sini cukup jelas? Iya, harusnya I, tapi dia di U. Ini yang menyalahi aturan, artinya dia tidak sesuai urutan ini gitu. Memang begitu. Makanya saya kasih tips, mau UI, mau IU, taruh belakang. Nggak usah pusing. Nggak usah dianalisa. Oke? Itu rumus ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ketemu eh gini, Cio, misalnya Cio itu bola. Taruhnya di I atau di U? Taruhnya di U. Taruh belakang. Ada 2. 再来。Nada sio, nada 4. Taruhnya di mana? Di U, sio. Kalau gitu, cuy, cuy itu artinya mengejar. Taruhnya di mana? Cuy, taruhnya di U, di I, ya sorry, di I, di belakang, ya. Oke, terus, cuy, feng cuy, cuy itu artinya meniup, bertiup. Cuy, taruhnya di mana?
di i. Oke, cukup jelas. Jadi teman-teman yang terakhir itu saya mau ngomong bahwa UI atau IU tidak usah pusing, taruhnya di belakang. Cukup jelas? Tipsnya? Semoga bisa dipakai. Ya, yang kepake buat ngajarin anak-anak kalau belajar Hanyu Pinyin. Karena mereka akan pusing banget. Kenapa ditaruh di ini? Kenapa ini taruh di sini? Ya, silakan buka modul saya, kasih jelasin ya. Oke. Oke ya, baik. Itu dari saya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan chat lagi di kolom chat minggu depan ya. 谢谢大家，祝大家周末愉快。Have a nice weekend，周末愉快。谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老师，谢谢老师，老师，谢谢班长。谢谢老师，老师，谢谢老师。再见，再见。谢谢。